Selamat malam, sahabat GPIB. Saya Pendeta Emeritus Mayer Ponto, SPH, memenuhi undangan untuk mengisi renungan Night Call malam ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau senantiasa beserta kami dalam segala aktivitas hidup sehari-hari, baik di tengah pelayanan kami bersama maupun keluarga. Kami bersyukur untuk malam ini firman-Mu boleh diberitakan. Ya Roh Kudus, terangilah hati pikiran kami, agar kebenaran firman boleh mengisi hidup kami. Bahkan firman-Mu menjadi pelita, terang, sulu langkah hidup kami dalam hal berkarya di dalam nama-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab terambil dari Yeremia pasal 31, Yeremia pasal 31, ayat 26 sampai dengan 29. Yeremia pasal 31 ayat 26 sampai dengan 28. Demikian bacaan kita ini. Sebab itu aku bangun dan melihat tidurku menyenangkan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan melimpahi kaum Israel dan kaum Yehuda dengan benih manusia dan benih hewan. Maka seperti tadinya aku berjaga-jaga atas mereka untuk mencabut dan merobohkan, untuk meruntuhkan dan membinasakan, dan mencelakakan, demikianlah juga aku akan berjaga-jaga atas mereka untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, sebagaimana tema malam ini yaitu menanti waktu Tuhan. Yaitu dari ayat 27, sesungguhnya waktunya akan datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Nabi Yeremia dipanggil Allah sebagai nabi pada tahun 6000,
pada tahun 625 sesudah Masehi, yaitu pada tahun ke-13 pemerintahan Raja Yosia. Yeremia berasal dari keluarga imam yang tinggal di Anatot. Pada masa hidupnya, Yeremia bersama Raja Yosia mengalami pembaharuan di bidang agama, dan pada zaman itu dikenal Raja Yosia mengadakan reformasi di mana umat Tuhan sudah menyimpang dari apa yang seharusnya mereka jalani selaku umat Allah, umat yang beribadah kepada Allah. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, dalam bacaan ini mana Nabi Yeremia menubuatkan ketika orang-orang Israel atau orang Yehuda itu bagaimana mereka akan mengalami penderitaan. Di situ dalam bacaan dikatakan bahwa sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan melimpahi kamu Israel dan Yehuda dengan benih manusia dan benih hewan. Maka seperti tadinya aku berjaga-jaga atas mereka untuk mencabut dan merobohkan, untuk meruntuhkan dan membinasakan dan mencelakakan. Demikian juga aku akan berjaga-jaga atas mereka untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Ada masa di mana orang-orang Israel, Yehuda itu, mereka akan mengalami penderitaan lewat pembuangan, dan ada masanya Tuhan juga akan memulihkan mereka. Tuhan memulihkan keadaan orang Israel itu. Dan dikatakan aku akan datang. Jadi ada masa penantian bagi orang Israel. Penantian dimaksud bahwa Tuhan akan membaharui, Tuhan akan memulihkan perjanjiannya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, sebagaimana dinyatakan pada ayat 31. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Jadi penantian waktu Tuhan dalam rangka untuk
membaharui Israel itu, agar mereka hidup menjalani ketentuan-ketentuan yang Allah sudah nyatakan bagi mereka sebagai umat kudus yang hanya beribadah kepada Tuhan. Jadi waktu penantian Allah mengadakan suatu perjanjian yang baru. Jadi ada ayat 13, saya ulangi, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Dan di ayat 34, aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi Tuhan akan datang untuk membaharui perjanjian itu dan mengampuni dosa yang diperbuat orang Israel. Dalam rangka pemulihan itulah Tuhan datang bagi umatnya. Dengan kata lain, umat harus bertobat, menyadari diri keberadaan mereka. Tetapi Tuhan sebenarnya dinyatakan dalam bacaan ayat 28 bahwa Dia akan membangun dan menanam, memulihkan kembali kehidupan umat Allah ini. Sahabat GPB yang diberkati Tuhan, penantian waktu Tuhan dalam rangka kita memasuki masa Advent ketiga. Dalam hal ini, sejauh mana kita senantiasa mengamini perjanjian keselamatan yang Allah anugerahkan bagi kita selaku orang beriman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kelahiran Yesus Kristus yang kita rayakan sebagai peristiwa iman adalah wujud perjanjian keselamatan bagi manusia, bahwa lewat karya salib dan kebangkitan yang menebus dosa dan maut, agar senantiasa manusia berkenan di hadapannya, menjalani hidup baru dalam naungan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang beriman di masa Advent ini, menanti waktu Tuhan atas kehidupan ini
bermakna dalam hal apa? Dari segi persekutuan, kita perlu introspeksi atau mengevaluasi diri. Apakah ibadah-ibadah kita secara pribadi, keluarga, bahkan ibadah jemaat, sudahkah itu semua menyenangkan hati Tuhan? Beribadah sesuai dengan kehendak-Nya, yaitu beribadah dalam kekudusan. Karena Allah bersabda, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Bahwa di dalam kehidupan sebagai orang percaya, senantiasa menjaga kekudusan. Kekudusan Tuhan dalam hidup kita. Selain itu, dari segi pelayanan, sejauh mana kita terpanggil melayani dalam arti berbuat, bertindak untuk Tuhan bagi sesama manusia yang membutuhkan pertolongan. Sebagaimana firman Tuhan menyatakan, bertolong-tolonganlah menanggung beban. Jadi kita melayani dijiwai kasih Kristus, kasih agape, berbuat sesuatu bagi orang lain, mereka yang terpinggirkan, karena kasih Kristus. Kita sebagai umat Allah, jemaatnya, senantiasa siap melayani, terpanggil melayani, berbuat yang nyata bagi sesama. Selanjutnya, dari segi kesaksian, sudahkah kita menjadi garam dan terang dunia? Bagaimana hidup kita yang telah diselamatkan menjadi berkat bagi Tuhan? Sudahkah hidup ini telah berdampak positif bagi sesama, berdampak bagi orang lain, sehingga lewat kesaksian ini Kristus dimuliakan. Yesus Kristus lewat hidup saudara dan saya hidup yang mencitrakan kasih Kristus. Sahabat GPB yang diberkati Tuhan, nah dalam rangka penantian itulah masa Advent ini. Kita senantiasa dapat berubah
dipenuhi dengan sukacita Tuhan tatkala kita menyambut dan memperingati kelahirannya hari Natal, bahwa Yesus Kristus adalah wujud penggenapan janji Tuhan. Karya Allah yang menyelamatkan digenapi dalam perjanjian baru. Perjanjian digenapi dengan kehadiran Allah di dunia dalam wujud manusia, Yesus Kristus Sang Mesias. Bahwa penggenapan itu terjadi saat Yesus Kristus tersalib, mati dan bangkit. Darahnya yang dicurahkan menjadi pertanda perjanjian baru. Dan dalam baptisan itu, Allah mengikat perjanjian keselamatan kekal, bahwa sebagai tanda dimasukkan ke dalam perjanjian keselamatan itu sendiri. Kiranya bahwa masa penantian Tuhan datang memenuhi hidup kita semua dengan segala kemurahan dan berkat-Nya. Kita mempersiapkan diri, hati, pikiran kita sepenuhnya menyambut Dia dalam iman, pengharapan, dan kasih itu. Terima kasih, sahabat GPDB, dimanapun berada. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa di masa penantian ini, Advent, kami semua sebagai orang beriman dalam naungan kuasa Roh Kudus, untuk kami menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak-Mu, bahwa kami anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan dalam Kristus, kami boleh menyambut perjanjian keselamatan yang dinyatakan lewat kelahiran kehadiran Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Ia adalah penolong yang sejati. Berkati dan sertai kami semua untuk senantiasa tetap berjalan pada jalan-Mu. Karena Engkau, ya Yesus, Sang kebenaran. Engkaulah penolong, pembimbing, penuntun hidup kami. Biarlah dengan penuh sukacita kami menyambut Juru Selamat, Yesus Kristus, yang datang ke dalam dunia
bahkan mau lahir di hati kami sekalian. Untuk mana kami dipenuhi sukacita, damai sejahtera, sang kebenaran memenuhi kehidupan kami semua. Bila ada kekurangan kelemahan kami selama ini, Engkau sempurnakan, ya Tuhan. Kami hidup dalam iman, pengharapan dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kepadamu kami berdoa dan bersyukur. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat GPB yang diberkati Tuhan, demikianlah renungan yang sudah disampaikan, diberitakan. Kiranya melalui firman, renungan ini memotivasi hidup saudara dan saya untuk terus bersekutu, melayani dan bersaksi bagi Dia, dan menikmati kemurahan-Nya. Berkat Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati.